Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Afrida dari PIO 3A. Di video ini saya akan memenuhi tugas akhir semester saya dalam mata kuliah Anak Berkebutuhan Khusus dengan dosen pengampu Ibu Helda Nita MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan media untuk anak tunanetra. Sedikit saya akan jelaskan apa itu tunanetra. Tunanetra adalah kondisi seseorang yang memiliki gangguan dalam indera penglihatannya. Ada dua tunanetra, yaitu buta total ataupun total blind atau sedikit penglihatan, disebut juga dengan low vision. Akibat gangguan atau berkurangnya indera penglihatan, anak tunanetra diharapkan untuk bisa mengoptimalkan panca indera yang lainnya, seperti indera pendengar, penciuman, ataupun peraba, dan lain sebagainya. Maka tak sedikit pula anak tunanetra yang memiliki bakat luar biasa seperti dalam bidang musik dan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan media pembelajaran untuk anak tunanetra, yaitu ada puzzle bangun ruang. Puzzle bangun ruang ini diharapkan dapat membantu anak tunanetra untuk dapat belajar memahami dan mengetahui bentuk dan ciri-ciri dari bangun ruang. Kenapa saya memilih bangun ruang untuk anak tunanetra? Dikarenakan karena anak tunanetra mengalami kekurangan dalam penglihatannya, kita dapat mengoptimalkan fungsi dari indera lainnya seperti alat indera perabanya. Dari puzzle ini kita dapat membimbing anak tunanetra untuk mengetahui ciri-ciri dari bangun ruang yang ada di sini. Di sini ada bangun ruang persegi, layang-layang, lingkaran, persegi panjang, dan persegi tiga. Dalam prakteknya kita dapat menjelaskan terlebih dahulu ciri-ciri dari masing-masing bangun datar tersebut. Dan saat kita menjelaskan, kita dapat memberikan kepada anak bangun datarnya. Sebagai awal, kita dapat menjelaskan terlebih dahulu tentang bangun ruang persegi. Kita dapat menggunakan fungsi dari indera pendengarannya. Sebagai contohnya, ini adalah persegi. Persegi memiliki ciri-ciri 4 sisi yang sama besar, kemudian memiliki 4 titik sudut. Kita dapat memberikan ini kepada anak tunanetra dan meminta mereka untuk meraba dan mendeskripsikan apa yang ia rasakan atau apa yang ia ketahui dari imajinasinya tentang apa yang ia pegang ini. Dan kita juga dapat membimbingnya dengan menunjukkan cara memegangnya. Jadi anak dapat memegang sudut bagian kiri seperti ini, dan kita dapat membantu untuk meraba ada berapa sisi yang ada di persegi ini. Contohnya, kita memegang sebelah kiri, kita membantu hitung ada 1, 2, 3, dan 4. Dengan begitu, anak meraba dan memegang secara langsung, anak dapat paham bahwa itu adalah bentuk dari persegi dan bangun datar lainnya. Begitu juga dengan bangun datar lingkaran, persegi panjang, persegi tiga, dan layang-layang. Dan bagaimana cara anak untuk dapat meletakkan bangun datar pada puzzle-nya? Kita dapat membimbingnya dan membantunya dengan meminta anak untuk meraba dan mencari bentuk yang sama. Sebagai contohnya, kita ambil yang persegi.
meminta untuk anak untuk meraba dan merasakan apa yang ia rasakan. Jika anak sudah merasa sama, kita dapat membantu anak untuk meletakkannya seperti ini. Begitu juga dengan yang lainnya. Dengan adanya media pembelajaran seperti ini, diharapkan anak tunanetra dapat memahami dan mengetahui pula ciri-ciri dari bangun datar walaupun ia tidak dapat melihatnya bentuk dari bangun datarnya, dan ia akan merasakan dengan alat indera perabanya. Kita juga bisa jelaskan kepada anak bahwa bangun ruang ini kita bisa dapat temukan di benda di sekitar kita. Contohnya seperti lingkaran. Kita jelaskan kepada anak bahwa lingkaran ini bisa kita temukan di sekitar kita, seperti contohnya seperti piring ataupun gelas atau cangkir. Lalu persegi panjang ini bisa kita temukan di sekitar kita seperti pintu. Lalu persegi empat ini kita bisa temukan di sekeliling kita seperti TV. Begitu juga seterusnya. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.